Sobat Cairin, selamat datang di podcast Cairin. Salam kenal ya, saya Diana sebagai host pada episode ketiga. Nah, di episode ketiga kali ini kita kedatangan perwakilan dari tim Investment Advisor Cairin, atau biasanya kita sebut sebagai Relationship Manager atau RM. Kita akan ngebahas seputar tentang manfaat dan keunggulan pendanaan di fintech lending. Kebetulan hari ini kita kedatangan Kak Riri sebagai investment advisor dari Cairin. Halo Kak Riri. Halo Di, apa kabar? Baik, thank you ya Kak udah datang ke podcast Cairin. Aku loh yang thank you, makasih banget nih udah diundang ke podcastnya Cairin. Kita akan ngebahas mengenai manfaat dan keunggulan pendanaan di fintech lending. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak Riri, apa aja sih Kak tugas dan tanggung jawab sebagai investment advisor di Cairin? Nah, untuk tugas dan tanggung jawab investment advisor itu ada beberapa nih Di. Pertama yang pasti memberikan informasi dan edukasi mengenai produk pendanaan Cairin ke pemberi dana ataupun ke calon pemberi dana. Yang kedua yang sudah pasti itu kita harus membangun relasi yang baik lah ke para pemberi dana ini. Karena setelah relasinya terjalin, investment advisor itu juga bertugas untuk mengelola portofolio lender agar hubungan kedepannya tuh dengan pemberi dana tuh bisa terus berlanjut. Jadi secara umum investment advisor itu jembatan lah antara perusahaan dengan lender gitu. Oke, investment advisor berarti Kak Riri tuh banyak ngelola portofolio gitu ya Kak ya? Ya lumayan. Wah menarik banget ya Kak, tugas dan tanggung jawabnya itu beragam. Nah kalau misalkan tadi kan Kak Riri sempat mention ya, mengelola portofolio. Portofolio tuh pasti seputar investasi ya Kak ya, boleh disebutin gak sih Kak apa aja sih instrumen investasi yang ada di Indonesia? Wah, kalau instrumen investasi pasti banyak banget pilihannya di Indonesia ya. Kalau bisa aku sebutin ada saham, terus juga obligasi, ada reksadana, deposito, kripto, crowdfunding, ada juga equity crowdfunding, sama yang pastinya kita yang lagi mau bahas ini tentang P2P lending. Wah banyak banget ya Kak pilihan instrumen investasinya. Nah kalau untuk industri fintech sendiri nih Kak, ada gak sih Kak aturan apa aja yang mengatur tentang fintech lending ini? Udah pasti ada dong. Untuk fintech lending pasti ada regulasinya ya. Kalau untuk regulasi yang mengatur terkait industri fintech itu yang pertama itu terdapat di POJK nomor 10 tahun 2022. Itu tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, untuk lebih spesifiknya itu ada di bab 5 tuh Di, tentang kegiatan usaha penyelenggara. Yang kedua ada di POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Lalu ada juga di SEOJK nomor 19 tahun 2023, itu tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Serta ada juga di peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku dari waktu ke waktu, itu beserta dengan turunan-turunannya dan perubahannya itu ada di situ semua. Oke, kemudian apa aja sih Kak pengaruhnya terhadap pemberi dana? Kalau pengaruh dari regulasi tersebut sudah pasti pengaruhnya itu bisa memberikan aturan yang jelas ya tentang proses pendanaan dan mengakomodasi lender jika terjadi dampak dari resiko-resiko yang ada. Salah satu pengaruh positifnya itu dari aturan yang ada itu ada di SEOJK nomor 19 mengenai pelaksana atau platform fintech lending diwajibkan untuk memberikan mitigasi resiko dan proteksi terhadap dana pokok lender. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sertakan lembaga asuransi dalam menjaga dana pokoknya di gitu. Oke, tadi Kak Riri sempat mention ya barusan mitigasi resiko. Nah kalau untuk mitigasi resiko dan manfaat dari pendanaan fintech lending tuh apa aja sih Kak, boleh disebutin gak nih? Oke, untuk manfaat pendanaan di fintech lending pasti semuanya udah pada tahu lah ya yang namanya diversifikasi. Nah, ini salah satu nih manfaatnya pendanaan di fintech lending sebagai salah satu alternatif diversifikasi investasi yang memberikan manfaat ekonomi yang bagus. Sangat bagus bisa dibilang ya menurut aku. Karena walaupun ada resiko, namun platform sendiri pasti telah melakukan upaya-upaya terbaik lah untuk memitigasi segala kemungkinan dari resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Lalu untuk resikonya, contohnya seperti resiko kredit gagal bayar atau telat bayar. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya nih, dengan adanya resiko tersebut, platform itu harus memberikan mitigasi resiko dan proteksi juga dengan mengikut sertakan lembaga asuransi untuk memitigasi resiko tersebut. Dan ada juga platform ini pasti udah memfilter lah borrowers dengan grade yang baik sebagai mitigasinya gitu.
Oke, berarti sebagai langkah mitigasi resiko tersebut tuh udah dilakuin ya Kak ya sama platform. Pasti. Kalau misalkan sebagai pengguna nih Kak, apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum kita melakukan pendanaan di fintech lending? Nah, kalau untuk sobat-sobat cairin yang baru mau mulai nih, ini yang harus diperhatikan banget nih. Untuk hal yang perlu diperhatikan ketika mau mulai pendanaan di khususnya P2P lending, yang pertama cek dulu nih apakah platform tersebut tuh sudah berizin OJK belum sih. Kalau kalian bingung gimana sih cara ngeceknya, gampang banget, kalian tinggal search aja website officialnya OJK di ojk.go.id, terus kalian di sana bisa ngecek dan di sana ada listnya kok perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sudah berizin OJK. Pasti semuanya kalau yang udah masuk di website tersebut sudah pasti sudah legal ya. Terus yang kedua, yang pasti memiliki kantor yang jelas ya. Maksudnya apa sih kantor yang jelas tuh ya? Kalian bisa cek di website official P2P itu pasti nanti dicantumkan itu alamat dan nomor telepon. Kalian bisa banget tuh ngecek ke alamat tersebut. Mungkin iseng-iseng mau visit, bener nggak sih ini ada kantornya? Bener nggak sih ini tuh kantornya Cairin gitu? Seperti apa sih kantornya? Jadi kalian bisa ngecek. Yang ketiga, punya customer service sih yang bisa dihubungi dengan mudah. Ini penting banget karena kalau kita lagi ada kendala pasti kan di otak kita pertama akan mikir, oh iya telepon CS-nya aja kali ya kayak gitu. Nah kalau CS-nya sendiri gampang dan mudah dihubungin, terus juga pelayanannya bagus, servisnya bagus, memberikan solusi yang bagus, itu juga salah satu penanda ya kalau misalkan perusahaan itu kredibel gitu. Dan yang paling penting punya tim investment advisor atau RM yang bisa diajak berdiskusi lah. Kalau kalian mau nanya-nanya mungkin kan agak gimana ya, kalau misalkan ke CS mungkin pengen lebih ngobrol yang lebih santai, itu bisa banget loh ke tim RM-nya gitu. Jadi bisa saling tukar pikiran. Jadi bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lender yang mungkin banyak yang masih bingung lah untuk pendanaan di P2P. Kemudian selain itu lender juga harus memperhatikan nih kualitas borrowersnya, dari apa, dari grade-nya, terus peruntukan dananya, nanti kira-kira dana yang aku mau danain ke sana itu peruntukannya disalurkan ke siapa ya, peruntukannya untuk apa ya, kayak gitu sih Di. Oke, berarti investment advisor atau RM itu harus komunikatif ya Kak ya? Oh udah pasti ya, Oke, betul iya, iya. sekali. Nah sebagai lender tuh udah harus saling berhubungan nih sama RM-nya. Oh udah dong, harus banget menjalin komunikasi yang baik karena lender sendiri pasti kan juga butuh advice lah seenggaknya gitu. Jadi bisa 24 jam ya Kak ya kita kontak Aduh, Riri. nanti aku tidurnya kapan kalau 24 jam dong? Boleh. Pasti kalau ada waktu pasti langsung dibales kok, dijawab kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan nih ada sobat cairin yang mempunyai kendala atau masalah, itu gimana sih Kak ngatasinnya? Kalau misalkan lender yang baru mau mulai atau sudah pendanaan terus tiba-tiba mengalami kendala nih, bisa banget pertama nih ya, kalian ya kayak aku tadi bilang hubungin CS-nya. Kalau platform tersebut itu tidak memiliki tim investment advisor atau RM. Tapi penting memang bagi calon lender atau lender itu memilih pendanaan di platform yang memiliki tim RM. Seperti Cairin, karena ketika lender menghadapi kendala, maka lender tuh bisa dapat berkomunikasi dengan RM tersebut. Terus juga dengan demikian kan RM-nya juga bisa bantu nih untuk melakukan eskalasi ke masalah tersebut ke tim-tim yang terkait. Jadi mungkin kendalanya bisa akan lebih cepat selesai gitu. Oke, buat sobat cairin sih nggak perlu mikir panjang lagi ya buat ngelakuin pendanaan di Cairin. Boleh sebutin nggak sih Kak apa aja sih manfaat dan keunggulannya kalau misalkan sobat cairin mau melakukan pendanaan di Cairin? Cairin tuh punya banyak variasi tenor di. Jadi ada tenor dari yang tenor paling pendek sampai mungkin ada yang pengen nyobain tenor paling panjang, itu ada. Jadi kita punya banyak lah variasi-variasi tenor yang bisa disesuaikan dengan appetite lender itu sendiri. Dari mulai kalau di Cairin sendiri ada tenor paling pendek ada mulai di 2 bulan sampai yang paling panjang itu di tenor 6 bulan. Jadi bebas deh tuh lender mau pilih tenor yang mana gitu, disesuaikan aja sama kebutuhan. Kemudian keunggulan lainnya itu pendanaan lender itu terpantau dengan detail loh di aplikasi. Jadi kalian misalkan pengen tahu, oh iya kemarin aku pendanaan tanggal berapa ya, terus juga jatuh temponya kapan ya aku lupa gitu, terus returnnya berapa sih, itu gampang banget, tinggal cek ke aplikasinya aja, itu nanti ada historinya, kalian bisa lihat, oh aku jatuh tempo tanggal sekian kayak gitu. Jadi tuh gampang, mudah banget. Oke, jadi tanpa kita harus ngelihat ataupun hubungin ke investment advisor, kita juga sebenarnya bisa langsung lihat ya kayak di aplikasi bisa ya. Bisa banget karena mudah kok. Kalian kalau misalkan udah masuk ke aplikasinya juga
gampang banget gitu. Terus juga ada juga, oh ya sama di Cairin itu kan pasti punya mitigasi resiko ya. Nah di Cairin itu keunggulannya juga punya mitigasi resiko asuransi. Jadi bisa cover dana pokok lender. Dan yang paling penting adalah Cairin itu punya tim RM ya, yang tadi aku bilang. Dan tim RM-nya Cairin tuh responsif semua. Gampang banget ditemuin. Kalau kalian mungkin males deh ngobrol di telepon atau chat-chatan kurang jelas, ketemu aja. Ketemu Gak chat, aja janjian, ya. mau ketemu, mau ngobrol, diskusi, tukar pikiran itu gampang banget. Welcome banget. Jadi untuk apa ya, ketemu RM itu mudah lah. Terus juga RM-nya itu knowledge-nya bagus dalam ya menyangkut tentang instrumen investasi lah ya. Jadi tim investment advisor-nya Cairin akan ya mencoba selalu berusaha lah memberikan pelayanan terbaik kepada lender. Oke, jadi kalau misalkan Sobat Cairin sebagai lender bisa sharing informasi, sharing knowledge gitu ya Kak sama Bisa investment banget, Cairin. bisa banget. Kayaknya seru banget ya Kak ya jadi investment advisor di Cairin. Iya, makanya sih aku nyaranin ini harus punya sih. Gitu. Boleh di sharing gak sih Kak Riri apa aja hal-hal yang menyenangkan nih sebagai investment advisor di Cairin? Hal menyenangkan banyak. Kalau untuk aku pribadi sih ya, ini nggak tahu teman-teman yang lain. Cuma kalau untuk aku pribadi itu yang pasti menyenangkan banget itu bisa ketemu dengan banyak banget orang yang dari background yang berbeda-beda lah ya. Jadi kan kita pasti lender itu kita megang lender nggak 1-2 orang kan. Jadi pasti kan background mereka atau latar belakang mereka pasti berbeda-beda. Jadi seneng aja ketemu orang dengan background berbeda, menjalin relasi dengan lender yang berbeda. Itu sebuah benefit sih menurut aku. Itu kan juga sebuah knowledge yang bisa aku dapetin nantinya gitu kan ya. Terus juga kita jadi bisa diskusi, nggak cuma terkait P2P aja. Kita bisa diskusi banyak, malah banyak lender aku yang udah kayak temen gitu loh. Jadi kita bisa sharing informasi sama satu sama lain gitu. Jadi Sobat Cairin bisa dapetin teman baru ya Kak ya kalau misalkan pasti kontak dong. RM atau Ya. investment advisor di Ya, Cairin. betul. Ada banyak ya Kak timnya ya? Lumayan banyak. Oke. Kita saat ini ada 6 orang, ya itu semuanya RM-nya baik-baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Gitu. Jadi Sobat Cairin nggak usah khawatir lah. Pasti tim RM pasti bantu kalau mau nanya-nanya gitu. Jadi Sobat Cairin nggak perlu ragu lagi ya Kak ya. Betul. Nah terakhir nih boleh Kak Riri mungkin mau kasih kesan dan pesan sebagai investment advisor nih di Cairin. Apa nih? Apa ya kesan dan pesan? Enggak sih, aku cuma mau bilang kalau untuk sobat-sobat Cairin mungkin yang sekarang baru mau coba atau mungkin malah baru tahu tentang P2P lending tapi mau cobain gitu, ini apa sih sebenarnya gitu. Bisa banget cobain pendanaan di platform P2P, Cairin lebih tepatnya. Bisa banget cobain. Terus juga kenapa? Karena Cairin itu pertama selain udah berizin OJK, Cairin juga punya tim RM yang baik-baik, responsif, terus juga edukatif juga. Jadi tuh kalian bisa berdiskusi bareng, nanyain tentang aplikasinya, pendanaannya, mungkin kapan pencairannya, seperti apa dan lain-lain gitu. Terus mungkin ada yang bingung, emang gimana sih cara bisa memiliki RM gitu? Ih gampang banget, jadi tuh kalian tinggal pendanaan aja. Caranya gimana? Download aplikasinya nih pertama, terus udah download, registrasi dong yang pasti, registrasi data diri. Terus kemudian nanti di aplikasi akan muncul tuh kolom yang namanya kode referral. Nah kode referral itu gunanya digunakan untuk lender bisa isi nama dari RM-nya. Misalkan kayak aku, kode referral aku Riri, tinggal ketik aja Riri, terus submit deh. Terus otomatis itu akan kesubmit kok di aplikasi. Abis itu ya udah kalian otomatis udah punya RM dan nggak harus kayak syarat ketentuannya apa sih kayak gitu-gitu. Nggak syaratnya nggak ada. Yang penting kalian pendanaan mau berapapun dari minimal pendanaan sampai berapapun itu bisa punya RM. Jadi nggak ada harus minimal pendanaan berapa atau gimana itu enggak. Dan yang pasti gratis. Tis gitu. Nah, malah kita yang dapat cuan ya Kak ya. Pasti dong. Menarik banget deh kalau misalkan Sobat Cairin mau melakukan pendanaan tuh nanti tinggal isi kode referral itu langsung dihubungin sama RM ya berarti Kak? Bisa. Jadi tinggal dihubungin sama RM-nya nanti bisa lewat WhatsApp atau telepon mungkin itu bisa nanti tinggal dihubungin. Jadi kalian udah pasti punya RM gitu. Oke, berarti nanti dari RM-nya ngehubungin pada saat kita udah isi kode ya Kak ya? Ya betul. Nah bagi sobat-sobat Cairin yang belum tahu berapa sih minimal pendanaannya,
kecil kok, bisa mulai dari 1 juta itu kalian udah bisa mulai pendanaan. Mau pendanaannya 1 juta dan kelipatannya itu bisa. Nah, jadi kan banyak kan ya yang teman-teman kita mungkin yang baru fresh graduate atau yang masih mahasiswa yang mungkin pengen mencoba mulai pendanaan. Nah, bisa tuh di angka segitu gitu untuk coba-coba dulu gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti start 1 juta aja kita udah bisa ngelakuin pendanaan di Cairin. Kita bisa dapetin juga returnnya maksimal hingga 19%. Apalagi zaman sekarang ya, kita nggak bisa ngandelin sumber pendapatan cuma satu. Kita harus diversifikasi pendapatan kita ke beberapa instrumen investasi. Nah, salah satunya bisa pendanaan di fintech lending khususnya di Cairin. Mau tahu informasi lebih lanjut? Jangan lupa ya, tontonin terus podcast Cairin dan follow sosial media kita. Buat yang belum download aplikasi Cairin, buruan download. Ada linknya nih di bawah ini. Kita bisa dapetin limit pinjaman hingga 50 juta dan pendanaan hingga 19% dengan minimal pendanaan cuma 1 juta. Saya Diana, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ayo Kak, bantuin closing. Yuk. 1, 2, 3. Klik, 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 dana cair. Dadah.